Nah, di sini credibility kita pengen lihat ini KOL apakah beli follower atau enggak. Ya. Nah, itu penting tuh. Penting. Kita kasih solusi. Ihsan, Iman, wah ini dua pemuda yang bisa dibilang apa ya, bapak agensi nasional lah ya. Hah? Soalnya banyak yang berpikir bahwa gimana caranya bangun digital agency, nanti memanage endorse, klien, sampai akhirnya banyak juga yang nggak tahu KOL atau mungkin key opinion leader. Yes. Nah ini kita lihat coba deh, tuh sosial medianya 18.300. Gokil. Nanti kita akan cari tahu juga di mana beli followersnya. Bisa aja. Iya dong. Oke. Oke. Nah, coba di sini nih. Taruh sini dong. Benar botolnya di sini ya. Iya dong, sini. Ntar Zahir nggak kelihatan. Siap. Bukan masalah apa. Ntar dia yang gaji siapa? Oh iya. Oke. Nih gini. Kepikirannya gimana sih? Maksudnya lo kan digital agency atau creative agency. Yes. Oke. Nah, gue nggak tahu kompetitor lo siapa. Rafiq bukan sih? Enggak ya? Beda ya? Ya. Dia lebih ke branding atau gimana tuh? Kalau Bara Imaji ini memang kalau kita ngomongin kompetitor ya, ada beberapa agensi juga gitu yang ngurusin KOL ya, seperti Sosiabas, Nah, iya. Party Post, Oke. terus dan yang lain lah, ada beberapa yang lain gitu. Oke. Nah, ada Hi-Fi Hype Fest. Ya, kreatif gitu ya. banyak lah. Banyak Lah pokoknya ya. Ya pokoknya intinya gini. Iya, yang mau gue bahas tuh sebenarnya tantangan lo apa? Lo bangun creative agency sementara di dunia digital ini berlomba-lomba orang bikin digital agency. Ya kan? Nah, itu tuh. Nah, cuma market lo kayaknya muslim nih, ya nggak sih? Yes. Harus muslim gitu marketnya. Betul. Nah, ini yang mau dibahas awalnya seperti apa sampai akhirnya sekarang banyak klien, Masya Allah. Salah satunya yang lagi lu push adalah The Sungkars Family kan? Ya. Wisnu, Shiren Sungkar, iya kan? Irwansyah, siapa satu lagi? Zaskia. Zaskia Gotik. Oh, beda. Ya kan memastikan ternyata Meka, iya kan? Bukan juga. Bukan juga. Lu ya aja. Sungkar lah. Kenapa kakak Aden? Oke. Awalnya siapa duluan nih? Ini lu ngedirin berdua kan? Iya, ini sebenarnya bukan kita bertiga sih. Yep. Bertiga. Oh, Fikri satu lagi. Oh, kenapa dia nggak ada di sini? Karena dia lagi istilahnya lagi sibuk yang lain nih. Oh bukan, tempatnya nggak muat. Tadi mau bilang itu nggak enak soalnya. Nggak enak juga sih bang. Ya maksudnya kan duduknya kan paling gede, padat, jadinya kan takutnya kan penuh. Sorry ya Vic. Ya ini bukan body shaming ya, tapi memang ini sempit takutnya. Studio gue masih kecil, belum gede. Oke, siapa duluan yang diri ini nih awalnya? Sebenarnya mungkin bukan bertiga. diriin ya, tapi intinya gimana sih akhirnya Bara Imaji ini ada gitu. Nah, jadi cerita di awal sebenarnya Bara Imaji ini dimulai dari kita bertiga ada beda-beda concern, ada beda-beda alasan kenapa kita akhirnya bikin Bara Imaji gitu Bang Dery. Jadi kalau dari gue pribadi, ini aku apa gue ya? Enaknya. Bebas. Ana antum boleh. Oh gitu ya. Lebih ke kulo sama sampean. Ya gue lu biasa aja ya, biasa aja. Jadi kalau dari aku kamu dikata lu bini gue. Jadi kalau dari gue itu kita itu kalau gue tuh dulu kerja di startup mandiri. Oh lu di mana dulunya? Gue di startup yang Dekakon lah. Dekakon. Gokil. Berapa valuasinya tuh triliunan dong? Dekakon. Masa? Ya gue dulu kerja di situ maksudnya. Startup apa sih Dekakon? Tokopedia. Banyak. Yang ijo-ijo juga lah. Gojek. Ijo juga. Grab. Ijo juga. Grab. Oh Grab. Oh iya Grab segitu sih. Siapa venture capitalnya? Iya, jadi panjang nih. Siapa angel investornya? Oke lanjut. Nah, jadi lo di Grab dulu sebagai apa? Market research. Oh, oke. Market research. Nah, departemen R&D. Departemennya branding, masuk di marketing. Oke. Market research gitu kan. Nah, jadi setelah di sana akhirnya gue tuh beranikan diri lah untuk resign. Nah, waktu itu memang dari sisi atasan gue juga dulu agak ngelarang. Kenapa nge-resign? Bahasanya semua orang kan mau kerja di perusahaan gede, perusahaan Dekakon. Kok lu malah resign gitu kan? Kalau gue sih kemarin alasannya memang pengen bagaimana sih bikin pengen punya waktu yang memang kalau mulai usaha pasti lebih sibuk sebenarnya. Tapi
sibuknya itu bisa sesuai gitu ya dengan kaedah-kaedah yang udah kita mau gitu loh. Jadi sibuknya lo bisa ngatur SOP sendiri, sendiri. lo bisa ngatur ya, apalagi mungkin lo kalaupun bisa dibilang udah tahu agama, artinya lu bisa ngejalaninnya bidik marketnya, ngonten-ngontennya sesuai dengan kaidah syar'i. Iya. Oke. Jadi maksudnya jangan sampai kita yang kerja keras gitu kan, kerja betul-betul curahkan kemampuan kita, tapi itu misalnya nggak sesuai dengan hati kita yang terdalam lah, nggak sesuai dengan apa sih misi kita pribadi untuk kehidupan kita setelahnya. Nah makanya akhirnya gue berhenti dari perusahaan tersebut. Nah akhirnya ketemu sama partner gue nih, Mas Iman. Oke. Mudah-mudahan Imannya juga kuat ya. Amin. Ya kan? Ihsan, Iman, nama-namanya yang bagus. Masya Allah. Iya kan? Satu lagi Fikri. Iya. Masya Allah. Nama-nama yang bagus. Fikri bisa cocok dirikan Nurul Fikri tempat les. Nah, cocok kan? Bisa. Nah, ketemu Imannya di mana, Iman? Lu di mana sebelumnya? Jadi sama nih. Sebenarnya gue sama dia satu kantor dulu. Oh, di Grab. Sama satu kantor. Okay. Cuman kalau gue sebelum jadi Grab, waktu itu namanya Kudo. Jadi Grab Kudo gitu kan. Emang Grab dulunya namanya Kudo? Jadi Grab itu punya sister company namanya Kudo. Oke, sekarang jadi Grab Kudo. Yes. Grab Kios lah. Grab Kios. Oh, Grab Kios produknya. Siapa sih PO-nya ya? Gue lupa lagi. Product officer-nya, Chief Product Officer. Itulah pokoknya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya gue juga sebenarnya awalnya juga kayak gitu sama. Kalau sekarang kalau mikirnya dulu tuh pengen deket sama nyokap, karena nyokap kan di luar kota. Di luar kota gue nggak bisa cuti gampang kan. Jadi harus ada waktu, timeline dan lain-lain. Sementara nyokap di luar kota nih. Terus pengen bisa juga punya waktu flexibility buat ngurus anak. Oke. Gitu. Nah, ya udah akhirnya mutusin buat resign kan. Nggak berat tuh. Bentar. Sebelum lanjut nih, biasanya kalau di perusahaan startup Dekakon yang memang valuasinya mungkin ratusan miliar, ratusan triliun, puluhan triliun. Ya itulah pokoknya ya. Iya kan? Nah, kan gajinya gede. Iya, betul. Iya kan? Betul. Biasanya kan berani pada gede-gede. Betul. Gue sebenarnya mau bahas agak kontroversi sih, yaitu dengan hadirnya startup ini lumayan mengganggu harga pasar. Iya betul. Iya kan? Yang dirasain. Anda jangan mentang-mentang Anda menggunakan venture capital, Anda bisa sesukanya ya. Anda menggunakan angel investor, Anda bisa sesukanya ya. Iya kan, kerja di Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, apa lagi tuh namanya? Sebenarnya hampir semua startup sih Bang Den. Iya. Itu yang memang bahasa kalau dari sisi pengusahanya gitu Mas Iman ya. Maju dikit bro. Iya kan, maksudnya berani bayar gede. Berani bayar gede. Iya kan, mungkin graphic designer ada yang 10 juta ke atas. Masya Allah. Kita kan jadinya bingung nih. Hey. Iya kan, nah maksudnya lu kenapa cabut? Gaji lu berapa di situ? Kalau boleh share aja. Ya, dia hampir 2 digit dong. 2 digit pasti. Di kepalanya 2 apa 1? 2 digitnya. Ya ada 1 ada yang 2. Ya. Lu 1. Gue 1. Oh, berarti 19. Hampir 2. Lu 1 apa 2 depan nih? 1 sih insya Allah. 1 juga. Oh, 19,5. Amin. Nah, itu posisi lu apa di situ? Dulu posisi social media marketing yang megang brand juga. Oh, oke. Jadi sama nih, satu tim juga gitu kan. Cuma emang gue cabut duluan. Nah, lu cabut gimana? Lu mau diriin perusahaan kan? Nah, belum tentu dapat segitu. Betul. Sebelum diriin perusahaan memang gue pengen belajar dulu gimana sih cara usaha waktu itu. Akhirnya ikut sama salah satu public figure lah. Dulunya artis sinetron. Habis itu dia hijrah. Siapa? Cok Simbara. Ya ada lah ya. Hijrah terus kemudian dia jadi pengusaha lah kan. Nah dari situ gue belajar dari dia. Gue belajar dulu 2 tahunan tuh belajar sama dia. Apa yang lo dapat ilmu dari dia? Macam-macam sih. Ternyata ilmu operasiin perusahaan, bangun tim, marketing, finance dan lain-lain itu kan gak gampang tuh ternyata kan. Memang jatuh bangun kan. Cuma kan gue masih belajar dulu. Udah 2 tahun. Nah kebetulan nih gue ngobrol sama dia dan dia punya keresahan yang sama. Gue juga pengen bangun company gitu kan. Terus ketemu juga Fikri. Dari situlah kita bertiga ngobrol-ngobrol. Cakep nih kayaknya kalau kita bikin digital agency. Dia kuat di research, gue di sosial media, Fikri di digital. Jadi seperti itu. Fikri tadinya di mana? Sama di perusahaan yang sama. Beda sih. Kalau Fikri itu di salah satu oleh-oleh artis lah kita bilang. Oleh-oleh artis. Betul. Yang kue-kue kekinian. Kue-kue. Betul. Ya, yang masih bertahan apa yang udah tumbang?
Masih bertahan insyaallah. Kan fenomenalnya kan kenceng banget. Rame semua. Irfan Hakim bikin, Indra Bekti bikin. Semua pada bikin. Yang masih bertahan. Betul. Oh berarti manajemennya bagus. Oke, terus. Terus sama memang setelah itu kita bertiga ketemu gitu kan. Yang juga menjadi alasan kenapa akhirnya Bara Imaji ada adalah biasanya digital agency, apalagi dengan yang berbau agency, biasanya kerjanya itu tidak memperhatikan dari sisi syariat, bukan hanya syariat tapi kehidupan di istilahnya operational dari perusahaannya. Misalnya kadang client is the king, sehingga menghalalkan segala cara untuk menggolkan klien. Juga mungkin deadline banyak. Kita semua pernah kerja di agensi, mungkin apalagi masih muda ya. Cuman sehingga melupakan kewajiban kita utama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lupa sholat, kadang tidak menjaga sholat awal waktu. Tapi kan susah, bro. Maksudnya kalau lu kayak apa ya? Gue mau ngomongin dari mana ya? Ya memang oke. Di startup lu kerja segala macam itu bablas. Ya kan? Akidah lu dipertaruhkan di situ, kan pelanggaran syariat lu ambil cuan, ya kan? Nah ketika lu bangun sendiri kan lu bangun market lagi dari nol lagi, klien begitu berbenturan. Nah gue mau nanya juga nih, suka dukanya sebenarnya. Ketika lu pas bangun kan klien tiba-tiba, ya mas, masa nggak ada modelnya nggak bisa Fulana, mesti Fulana, masa Fulana panggilannya ya nggak apa-apa juga kan dia perempuan, masa nggak bisa Fulana sih nih? Padahal bagus banget nih dia nih, ya kan seksi, ya naudzubillah begitulah kurang lebih. Terus lu gimana cara menyiasati klien-klien tersebut? Kalau kita nyiasatinnya gini sih, ternyata sebenarnya klien-klien itu butuhnya sebenarnya output kreatif yang keren sebenarnya. Coba kencengin dikit bro. Output kreatif yang keren gitu kan. Jadi ketika misalkan bisa kok sebenarnya keren, tapi tanpa harus melanggar syariat, itu sebenarnya bisa. Kita bisa juga pilih KOL atau endorser yang memang ini juga followersnya banyak kok dan marketnya pas gitu kan. Sebenarnya harus based on data juga kita ngomongnya. Kita harus based on data, terus kemudian juga kita kasih output yang bagus gitu kan. Akhirnya mereka trust. Dan uniknya ini ketika awalnya kan belajarnya dari UKM sih sebenarnya, UKM sama UMKM. Nah UKM itu sebenarnya banyak juga yang requestnya agak ini beda-beda ini. Misalkan dia pengen, saya mau dong awatnya nggak kelihatan mukanya, tapi produknya kosmetik, gimana tuh caranya kan? Wah iya, nah ini tantangan lu nih. Nah anak-anak digital agency nih. Kayak gitu. Karena memang dari tahun 2018 kan market muslim gede nih kan. Nah itu sebenarnya banyak sebenarnya yang mereka tuh pengen dapat agensi tapi yang paham syariat misalkan, bukan jago ya tapi istilahnya tahu deh market muslim tuh kayak apa. Hadirlah Bara Imaji gitu. Oke. Nah perjalanan lo bikin ini nih gue pengen tahu nih berdarah-darahnya agar bisa menginspirasi teman-teman yang memang banyak ikhwan-ikhwan kita tuh bikinnya kreatif agency gitu loh. Nah itu lo gimana cara rembuk bangun timnya, gimana koordinasi, gimana cara nyari kliennya, gimana bikin proposalnya, itu kan PR semua bro. Betul. Iya kan? Nah gimana tuh? Ya makanya kalau kita dulu di awal-awal Bara Imaji kan, jadi kita awalnya dulu bahkan sosial media manajemen itu yang tadi kata Mas Iman tadi. Oh iya itu lebih sulit tuh. Lebih sulit, makanya kita di awal-awal 3 bulan 4 bulan pertama itu sosial media manajemen. Nah, cuman ketika kita udah jalanin bisnis model ini kayaknya terlalu red ocean gitu ya. Terlalu banyak banget pemain-pemain yang di sini. Nah, dan juga tadi kesulitan dari sisi standar kita dan secara value-nya kita Bara Imaji agak kesulitan dalam menjaga ini tetap bisa jalan. Contoh misalnya kita mengucapkan hari-hari besar agama yang lain, kan kita akhir tahun dan sebagainya. Nah ini yang kita sulit kalau kita tetap jalan di social media management. Edukasi aja kliennya susah. Ya susah karena edukasi, karena kan kita waktu itu beberapa klien ada brand gede gitu ya masih banyak, ada brand gede dan juga ada UKM yang effort lah untuk kita mengedukasi gitu. Nah kalau kita mengedukasi kita udah ngabisin waktu lagi untuk edukasi gitu kan. Nah mending kita apalagi kita kemarin belajar juga dari mentor kita Mas Iman ya, Mas Dodi Zulkifli, bahwa kita harus pilih market yang niche market. Iya dong, itu lebih kuat dan memang secara loyalty lebih tinggi dan mereka udah jelas-jelas sudah teredukasi secara langsung ataupun nggak langsung. Nah akhirnya kita meninggalkan social media management, akhirnya kita beralih positioning itu ke brand ambassador dengan KOL management.
gitu. Oke. Iya, Karena begitu. lebih mudah. Enggak juga, emang. Enggak juga, tapi sebenarnya gini, karena kalau kita di brand ambassador dengan KOL management, pertama kita kan tidak daily yang konten-kontennya harus dari sisi brand, kan dari sisi kita bisa memilih KOL yang mau kita pilih. Oh iya, iya. Tapi kan harus relate juga sama brandnya. Contoh, misalnya lu punya klien Gift, Lux, Lifebuoy, atau mungkin sabun kecantikan yang lainnya. Lah kan, masa lu pajangnya yang bukan wanita misalnya? Lah itu gimana? Lu tolak aja kliennya atau seperti apa? Karena itu kan pasti kan identik dengan kelihatan kemana-mana kulitnya, kelihatan kemana badannya kemana-mana. Nah itu kan pilihannya kan lo cari KOL yang memang atau by the way KOL tuh maksudnya key opinion leader ya. Ya mungkin brand ambassador atau mungkin endorse apa segala macam yang memang mewakili atau yang menjadi apa ya bisa mewakili opini publik lah. Nah itu gimana pilihannya? Atau kecuali lu bisa bikin brand tersebut nggak apa-apa kalau tanpa harus menampakkan auratnya gitu loh. Oke, kalau kita sih tolak langsung gas. Sorry bro, gue taat sama syariat. Cabut lo. Oke, kita sebenarnya gini. Kita kalau bilang, oke kita agensi yang ini syariat, nah itu kan gimana ya? Maksudnya kalau kita berarti lu nggak syariat? Bukan juga. Jadi kita bilangnya adalah kita punya guidance. Setiap perusahaan punya guidance dong. Perusahaan punya guidance A, misalkan kasih solusi deh. Guidance-nya kan harus A, B, C, D gitu kan. Nah, Bara Imaji juga punya guidance nih dari kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih tampilkan beberapa portfolio kita yang memang udah pernah dilakuin kan. Oke. Ini bisa kok seperti ini dan tetap kreatif Pak. Seperti itu. Kita usaha dulu. Kita coba persuasif dulu. Minta juga sama Allah kan. Doa gitu kan sebelum pitching atau meeting gitu kan. Alhamdulillah sih beberapa dimudahin. Oke. Akhirnya mereka mau ngikut dengan guidance kita. Apa bilangnya gimana? Dengan misalnya klien seperti itu, kok lu nggak ada musiknya? Kok nih perempuannya kenapa sih melulu pakai jilbab? Kan kita bukan brand Islami. Nah, kita bukan Wardah. Nah, ini kan tapi kita Revlon. Ini kan contoh. Gimana tuh? Kebetulan memang marketnya itu market muslim. Balik lagi pakai data kan. Marketnya yang diincar adalah market muslim. Jadi klien-klien lo semuanya itu adalah yang memang pengusaha muslim. Bukan, pengusahanya mungkin walau alam ya. Tapi market yang disasar adalah market muslim. Kalau memang dia ngincernya bukan market muslim atau general, tetap lo ambil. Ya jadi kita kalau misalnya mereka menyasar market muslim, ya kan kita arahkan ke market muslim. Kalau dia menyasar market general, kita bisa ambil juga karena kita ada dewan fatwanya juga di Bara Imaji. Itu ada dewan fatwa. Jadi secara apabila kontennya bukan kita yang ngerjain, dengan apabila kita hanya sebagai orang tengah atau penyambung gitu kan di situ. Nah, kita bisa tuh serahkan kepada mereka produksi konten. Nah, itu kita lo berlepas. Kita berlepas di situ. Oke. Nah, tapi tadi secara branding kita memang kita tidak sebut Bara Imaji ini adalah digital KOL syar'i gitu ya. Tapi kan kalau mau ngincar niche market harus fokus brand positioning ya. Brand positioning kita menyasar market Gen M. Nah, sebenarnya kita kemarin bikin riset. Nah, kita ada bikin riset tahun lalu 2021. Ada nggak risetnya? Ada di sini. Ada. Mau dong dikeluarin dong. Boleh ya. Risetnya kayak gimana? Ada filenya? Ada. Yang mana? Paling pertama. Coba. Apa nih yang lo bawa? Gue demen nih kalau bedah-bedah data gini. Apalagi kan audiens gue Muslim. Ya benar. Nah, iya kan? Kita kemarin dari Bara Imaji kita ngelihat tren juga lah di LinkedIn gitu kan, banyak banget brand-brand yang bikin riset terus nge-share ke followernya. Oke. Nah karena kita sudah sepakat kalau Bara Imaji menyasar market Muslim gitu ya. Nah beda tadi dengan secara positioning, misalnya kita sebut Bara Imaji adalah syariah KOL agency gitu. Nah, tapi kita adalah digital agency yang fokus di brand ambassador dan KOL management yang menyasar Gen M. Gen M tuh gimana nih? Itu adalah Gen Muslim. Nah, kita ini valid nih datanya nih. Valid insyaallah. Gen M itu keluar dari mana nih kata Gen M? Itu memang sudah banyak di literatur Bang Dery. Literatur yang di Google banyak lah. Nah, jadi kita bikin riset how valuable, seberapa valuable sih market Muslim itu. Nah, jadi kita coba ke bawah. Nah di sini kita sebenarnya pakai riset ya, tapi kita ngumpulin beberapa riset dari sudah berjalan gitu kan. Sebenarnya di sini juga kita liatin potensi market Muslim gitu ya. Nanti teman-teman di sini yang dengerin Kasih Solusi bisa banget sebenarnya download
report ini ada di website nebaraimage.com. Oh itu ya. Ya. With the large number of Muslim population in the world. Yes. Okay, there will be more Muslims. Oh, Langsung iya. ke- Coba. Ke bawah lagi. Oke. Nah, jadi kita Ini di sini? nggak bawah lagi. Bawa lagi. Coba bawa lagi. Aja, Mas Dik. Oke. Gue bilang stop. Oke. Sini belum? Belum. What is the Gen M? Oke. Terus. Penasaran gue bedah datanya gimana nih? Bahwa ternyata how valuable itu yang kayak gimana nih? Coba. Bawa lagi. Oke. Behavior. Bukan? Bawa lagi. Oke. Jadi ini percakapan ini apa nih? Yang mau lo angkat di sini apa nih obrolan ini? Ya, jadi gini. Kita pengen nunjukin bahwa berdasarkan data-data yang sudah ada orang kerjain. Jadi kita di sini ngomonginnya adalah desk research ya, data sekunder. Nah, di atas ini coba di atas sedikit Mas, Atas sedikit. kelihatan judulnya. Nah, jadi ini kan kita lihat segmen halal market. Nah, tadi ternyata halal market sendiri ini segmennya ini cukup besar gitu ya di sini ya. Kita bisa lihat 26%, farmasi itu bahkan menguasai pasar halal market, kosmetik gitu kan. Nah, nanti di bawah lagi food yang paling besar. Oke. Di sini coba di bawah lagi. Ke bawah, oke. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman memang harus baca gitu ya secara ini ya. Ke bawah lagi Mas. Bawah lagi, oke. Bawah lagi. Nah, ini kita nunjukin bawah lagi ada ini apa namanya? Nah, di sini. Oke, Nah, di sini. Di sini konsumsi halal produk di Indonesia itu di dunia ya. Bawah. Oke, boleh lagi. Nah, Kita lihat jadi- ini tabelnya. Dia di bawah. Oke. Nah, di dunia ini Hah? Indonesia untuk pasar halal, ini cara bacanya ya. Untuk pasar halal konsumsi untuk halal food itu nomor 1 di dunia. Woi, gokil. Kalau tourism nomor 5 gitu. Oke. Kalau fashion nomor 3. Ini lu bacanya gimana sih angkanya? Anda pada belajar ngitung gak sih? Ini 1, 5, 3, 4. Ya, jadi gimana sih? Yang kita ngelihat itu adalah dia dari point of view di dunia Bang Dery. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin tourism untuk halal market di Indonesia itu di nomor 5 urutan valuable. Tapi kenapa lu taruh di nomor 2? Karena ini biarin aja, biar apa yang secara seksi secara bisnis tourism gitu. Oh, jadi bacanya dari paling kiri, artinya tetap media paling kan juga gede. Media juga gede. Oh, oke. Tapi kita lihat ininya lah literatur yang udah kita bahas di awal Oke. ceritanya. Nah, Jadi food halal itu halal food maksudnya? ya halal food. Itu paling besar. Ya. Ini apa nih? 173 US dollar, 173 billion itu apa? Ya, itu adalah nilai transaksi yang berkaitan dengan produk makanan halal. Contohnya? Ya, misalnya kita Misalnya transaksi- beli kebab, beli nasi goreng, ya, terus produk beli ekspor-impornya. kue tiaw, apapun itu yang makanan halal di apapun yang Indonesia. tercatat di secara nasional berarti GDP ya, Oke. pengeluarannya. Ya. Nah, ini untuk produk halal market ini nomor 1 di dunia senilai segitu. Oh, gitu loh. gokil. Nah, jadi maksudnya kalau kita ngomongin sekilas gitu ya, ini kan memang harus kita lakukan lagi riset mendalam dari sisi data primer. Tapi dari sini kan bisa kesimpulkan, misalnya kita bergerak di misalnya fashion, itu ada 21 miliar dolar nilai dari transaksi produk halal atau fashion gitu ya. Nah, berarti kalau kita cuma memiliki omset 1 juta, kita hanya sepersekian persen dari sebenarnya bergerak di pasar fashion halal di Indonesia ini tadi. Oke. Berarti kalau kita cuma omsetnya 1 juta, berarti kita masih 0,00 sekian persen, artinya masih besar nih marketnya. Peluangnya masih besar, itu maksudnya. Oke. Asal kita tahu dulu nih gimana cara bidik market sesuai dengan target yang tepat gitu Ya, kan. betul. Oke, itu makanya belajar gitu harus bisa bidik market, bener kan? Ya. Oke. Nah, berarti lo masuk di media. Lo masuk di mana? Kalau teman-teman yang bisnis modelnya sebagai digital agency yang memang lo juga fokuskan kepada brand ambassador atau key opinion leader, lo masuk di mana di bisnis modelnya? Nah, kalau di sini kita media itu memang kita orang yang sebagai media. Kalau kita memang bukan media, justru kita memang di luar ini. Oh, oke. Kita di luar ini gitu. Maksudnya Artinya ini klien-klien lo? Iya, klien-klien. Nah, karena kalau kita ngomongin agensi kita, ya kita yang memfasilitasi semua sektor-sektor bisnis ini gitu loh. Maksudnya sektor bisnis kita ini tidak tercapture dari sisi
riset-riset yang sudah dijalankan oleh orang-orang. Karena kan ini sektor-sektor yang dibahas di riset ini adalah sektor-sektor kebanyakan yang memang secara grouping jenis bisnis ada di utamanya ini. Ya kita agensi ada grouping sendiri, cuman istilahnya kan bukan sesuatu yang menggambarkan potensi pasar secara nasional gitu kan. Ya paham gue. Artinya kan kalau tadi pertanyaannya bahwa lo pede-nya sampai mana nih? Percaya diri banget ketika lo memframing atau mungkin berbisnis model dengan hanya mau melayani pengusaha-pengusaha atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang lo coba untuk bantu dengan kaidah syar'i atau mungkin gitu, bukan? Atau seperti apa yang mau lo sasar? Market muslimnya itu sendiri atau gimana? Ya, market muslimnya sendiri. Tapi kan ujung-ujungnya lo berkonten dengan kaidah syar'i dong. Iya dong. Ya, betul. Nah, itu kan berarti kan lo pede dong. Artinya berarti di sini tuh banyak loh market-market yang muslim yang di luaran sana yang tersebar gitu. Betul. Nah, jadi lo edukasi si klien bahwa ini bisa loh kita dengan cara seperti ini, dengan framing kayak begini muslim, ternyata ada yang makan gitu loh. Ya, betul. Ya. Kan begitu tuh. Ya. Ada yang nyikat gitu loh. Oke. Paling gede ternyata makanan nih. Ya. Kita lihat juga jumlah ini kita penduduknya masih mana. Yes, 200 juta lebih kan. Oke. Ini nice sih datanya nih. Ada apa lagi di bawah datanya? Coba di bawah lagi. Coba ada apa lagi nih? Ke bawah. Oke. Nah ini jadi ini beberapa insight misalnya kalau di secara ininya ya preferences untuk halal pasti tinggi banget, nah 98,8% di Indonesia ya. Terus terus secara apa sih ada grouping yang dari sisi orang yang concern dengan halal, mereka tuh ngelihat apanya sih yang halal. Nah halal tuh sebenarnya dari segi kebersihan, sanitasi, sertifikat labelnya, kualitasnya. Makanya kalau kita ngomongin food halal sebenarnya untuk kemaslahatan umat juga secara umum, kemaslahatan orang banyak, tidak hanya untuk orang muslim sebenarnya. Kalau kita ngomongin sektor makanan halal. Nah, ketika kita ngomongin sektor fashion, khususnya fashion muslim, apa sih sebenarnya yang diperhatikan oleh mereka orang-orang gen muslim ini terhadap fashion? Nah, berdasarkan riset itu mereka utamanya melihat dari sisi harga, nyaman digunakan, kualitasnya gitu loh. Nah, coba ke bawah lagi Mas. Oke. Iya, nangkap gua. Oke, coba ke bawah. Nah, ada beberapa grouping yang menganggap itu dari sisi muslimnya rekomendasi. Nah, dari travel 86% audiensnya itu perlu tempat yang sangat friendly dengan tourism, dengan orang muslim. Karena banyak tempat sekarang mungkin misalnya kotor, kecil, nggak nyaman. Beda misalnya kita pergi jalan-jalan ke Malaysia gitu kan, atau mungkin di sekarang Jepang yang sekarang bahkan menguatkan banget namanya halal tourism di Jepang. Nah, ini yang akhirnya dari riset itu sektor apa sih di dalam dunia travel yang orang-orang muslim sendiri concern. Nah, ternyata apa? Pertama, environmentalnya selama perjalanan, keamanannya. Jadi kan biasanya kan takut geng motor dan sebagainya. Terus oknum-oknum geng motor lah ya. Oke. Kan, servis fasilitasnya, kemudahan akses komunikasi. Nah, ini orang-orang gen muslim yang interest kepada travel utamanya memperhatikan 3 hal ini gitu. Oke. Nah, ini menarik nih guys. Tapi gue mau coba masuk, lu bisa nggak mecahin masalah ini? Contoh, kalau ini iya data bagus, ya kan? Nah, cuma yang menjadi kebingungan gue adalah data ini kan memang adalah behavior atau mungkin habit orang-orang muslim. Dengan kehidupannya sehari-hari. Dia begini. Cuma maksud gue gini, lo kan mungkin bisa dibilang ada di ranah agregator atau penengah lah. Betul. Ya kan? Yang menyatukan antara si perusahaan dengan lo ini gitu. Misalnya lo provide untuk endorse. Betul. Lo carikan brand ambassador, apa segala macam. Nah, kalau kita ngomongin social media management, oke lah, kita udah nggak bahas itu. Yes. Ya kan, karena memang lu juga udah nggak fokus di situ kan. Ya kan, lo fokusnya kan, lo adalah jasa. Kalau bahasa zaman dulunya makelar, nyariin brand ambassador sama key opinion leader atau mungkin endorse. Lo cari tuh dari mulai mikro, nano, makro gitu kan. Yang dengan budget sekian atau mungkin dengan campaign apa gitu, atau mungkin followersnya berapa, harganya berapa, atau mungkin banyak juga kan agent-agent di luar sana seperti itu. Lo juga bisa B2B kan pasti kan sama agent-agent itu kan. Nah, gini nih. Sebenarnya yang mau gue tanyakan adalah bagaimana cara lo mengedukasi si klien kalau memang ternyata campaign-campaignnya berbenturan dengan kaidah-kaidah syariat itu loh.
Nah, ini gimana tuh solusinya? Kan teman-teman butuh itu. Oke. Lu gimana cara lu? Jadi kalau dari Barai Maju sendiri, kita tuh memang gak cuman agregator tadi. Kalau dibilang agregator berarti kan kita cuman oke, ini ada brand, ini ada artis, kita ketemuin, udah selesai. Iyalah, ya kayak Gojek. Ya. Kan Gojek kan gak punya motor. Ya. Motornya kan punyanya mitra, kayak kasih solusi. Ya. Kita kan gak punya staff kan, Ya. istilahnya. Tapi kan mitra-mitra kan yang masuk situ kan. Betul. Nah, kalau kita sih sebenarnya adalah kita itu nggak cuma agregator, tapi kita juga bantu brand. Kita jelasin bahwa kita nggak cuma hanya mempertemukan aja, tapi kita bantu. Kita bikin kampanyenya, kita pikirin kampanyenya, kita buat blueprint kampanyenya seperti apa. Dari brief mereka itu ada teman-teman kita di tim kreatif itu godok dulu. Oh, kira-kira KOL seperti ini yang cocok. Terus kemudian jenis kreatifnya seperti apa, outputnya kayak gimana. Nah, itu juga kita bantu supaya artinya baik si artis yang memang kita hire itu juga tersupport dari kita, dan brand juga bisa terdeliver nih briefnya. Jadi kita nggak cuma hanya sekedar agregator seperti itu. Nah, kalau sekarang boleh dibilang gimana sih cara edukasinya? Nah, makanya sebenarnya kita banyak kolaborasi gitu kan. Sama Barang kasih solusi wah, misalnya. Masya Allah. Terus kemudian barang juga teman-teman yang lain yang memang istilahnya cari market yang sama. Sebenarnya semakin banyak yang ngomongin bahwa oh bisa kok kreatif tapi tetap aman secara syar'i, itu bisa gitu kan. Oke. Ketika semakin banyak yang ngomong seperti itu, ada antum, ada yang lain-lain gitu kan. Akhirnya si brand-brand juga sadar. Kenapa? Karena sekarang boleh dibilang banyak yang tiba-tiba ada produk ada halalnya. Banyak yang tiba-tiba produk jadi versi hijabnya dan lain-lain. Iya. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, karena dia sadar bahwa market muslim juga gede banget. Betul. Ya, bang aja tiba-tiba ada syariahnya. Nah, Iya kan, padahal kita nggak tahu beneran syariah apa enggak. waduh. Waduh, kenceng banget gue. Nggak apa-apa, biar kontroversi dikit. Oke. Nah, Oke lah, terus. Nah, balik lagi, apalagi kita lihat dari tahun 2017 kan banyak tuh festival titik-titik fest. Titik-titik apa yang market muslimnya Masya Allah buat masuk aja ngantri. Ya, Bayar aja ngantri gitu kan. bazar-bazar gitu ya. Ramadan gitu kan. Oke. Nah, kita lihat dari situ, ini ternyata marketnya kuat. Kalau marketnya kuat, berarti si brand juga harusnya sadar dong. Iya. Untuk menggapai market yang seperti itu, komunikasinya, value-nya harus sama. Nah, kalau komunikasinya nggak sama, mereka juga nggak akan mau makan kan? Iya, Gitu sih sebenarnya. oke. ya karena memang kita berpendapat bahwa siapa lagi nih yang tahu KOL, brand ambassador, influencer yang sesuai untuk market gen muslim kalau bukan orang muslim sendiri. Itu yang keren. bisa handle-nya gitu. Iya. Tapi kan gimana bilang ke sekarang sudut pandangnya kalau tadi kan ke klien. Kalau ini bilang ke si KOL-nya, itu seperti apa? Contoh, misalnya lo mau endorse siapa, Fadil Jaidi. Ya, misalnya nih, misal. Ya. Jadi kan lo pasti kan punya red card-nya dia kan. Betul. Dan nanti kita cari tahu nih guys. Jadi teman-teman mereka ini pasti punya red card seluruh artis-artis mayoritas di Indonesia kan. Iya. Masih punya kan Anda. Pasti. Nanti kalau Anda bersedia membongkar, saya mau tahu nih. Boleh Boleh ya. nanti bisa Toko kita Wisnu lihat. berapa? Iya. Siren Sungkar berapa? Irwansyah berapa? Tapi Jadi kan- sebenarnya kalau kita ngomongin rate ya, Bang Dery ya, sebenarnya yang harusnya brand itu jangan fokus ke rate, tapi gimana sih insight yang sesuai dengan audiens Oh, dari brand. Betul. Nanti kita bahas ya. Betul. Nah, sebenarnya mau gue tanya adalah gimana cara ngebriefnya? Sementara, oke, gini deh, lo kan pasti kan umum juga lo coba propose kan? Betul. Pasti. Iya kan? Maksudnya umum di sini tanpa mengurangi rasa hormat ya, bukan berarti ini mengkotak-kotakan dia tuh dia belum ngaji, dia ini apa segala macam ya, monggo. Kita mubah ini ya. Betul. Tapi maksudnya yang mau gue bahas adalah ketika memang orang itu belum ngaji, Oke. tapi kan lo juga bisa menggunakan jasanya dia, Betul. si selebgram ini, Betul. tentunya dengan batasan-batasan syariat ya. Betul. Tapi lu gimana edukasinya ke dia? Sementara Mas ini nggak boleh nanti kelihatan mamahnya seliwuran di belakang pakai daster ya. Iya dong. Pasti kan kalau dia belum dapat edukasinya, maksudnya gimana ya Mas ya? Nah lo, kalau memang dia udah ngaji mah enak. Misalnya lu coba ke gua, dia ada brand endorsein ini dong, mungkin gua ngerapin kondisi dulu gitu. Oke. Kayak gitu-gitu tuh. Atau mungkin cewek Ya. yang mungkin dia copot pasang hijab. Masya Allah. Wah, kan kita nggak tahu. Ya. Kita ngomong secara global ya. Betul. Iya kan, kita tidak menghakimi siapapun, tidak menjustifikasi, kita tidak menghukumi siapapun, tapi mau dibahas secara yang tampak memang adanya begitu. Terus gimana? Tiba-tiba lu edukasinya ini harus syar'inya begini ya, atau minimal sedada ya.
Atau minimal bagaimana ya? Itu gimana? Sebenarnya kalau di awal itu dimulai dari brand yang kita ambil dulu, gitu ya, Mas Iman ya. Jadi brand yang kita ambil yang memang menurut kita sesuai dengan guidance kita. Jadi jadi sehingga udah kita filter di satu sisi gitu. Nah di sisi kedua sebenarnya kalau KOL, artis, atau influencer, semua itu tergantung brief. Nah apalagi dengan KOL dan artis yang profesional, semuanya tergantung dari brief. Emang iya mau emangnya? Karena rata-rata banyak yang nggak mau loh artis-artis di brief. Nah makanya itulah kita brief itu harus jelas bang. Sebenarnya yang paling penting adalah kita briefnya jelas, ya. Terus misalnya IG story-nya seperti ini, cara ngambilnya, karena kan kaitannya dengan approval dari klien. Nah, itu mas ya. Ya, jadi mau nambahin juga nih. Jadi misalkan kita juga deketin pendekatan personal. Karena balik lagi nih, beda kalau kita bicara ads, pasang setting selesai. Ya, jalan tuh running kan campaign. Sesuai dengan yang lo mau bidik. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang orang kan berarti personal nih, human to human. Ya gua main dulu lah sama lu mas. Ngobrol dulu, nongkrong dulu lah istilahnya. Ajak ngobrol dulu. Udah sama-sama enak nih. Dia udah sama-sama welcome, baru dibilang, "Oke, briefnya seperti ini nih, Bang. Kira-kira oke enggak? Ya ini kita bantu sih. Nanti tim kita ada yang bantu." Mantap. Ya, gitu. Intinya ada pendekatan person to person lah, kayak gitu sih. Iya. Jadi nggak yang lu harus gini-gini, ya nggak juga. Iya kan takutnya kan rata-rata banyak selebgram yang kagak mau di brief. Ya. Iya kan kayak aduh gue mau udah gitu udah booking sekarang di postingnya 7 bulan lagi. Karena ada tuh kayak gitu-gitu kan misalnya kan. Nah itu berarti lu pendekatan dulu pelan-pelan. Betul. Apa segala macam gitu. Kalau ngomongin red card berapa sih kira-kira pasaran? Gue nggak usah sebut nama deh. Untuk kategori lu kan pasti paham banget mengenai. Nah, ini cocok nih. Ini pengusaha-pengusaha yang memang menggunakan pengen pakai jasa endorse. Betul. Sebelum dia hubungin si selebgram ya, lo harus tahu dulu. Apa tingkatannya? Mikro, makro, nano sih. Nano, mikro, makro, mega. 4 kan? Betul. Kita bedah bareng-bareng ya untuk spesifikasi atau kategori endorse selebgram atau KOL atau Key Opinion Leader itu bagi menjadi 4. Ya. Nano influencer ada di range followers berapa? Under 10.000 lah. 10.000. Bentar, under ya? Oke, under 10.000. Sebentar, kita satu-satu kita bedah. Ini hanya indikasinya atau tolak ukurnya followers atau si nano, mikro, makro, mega ini adalah diukur dari tinggi rendahnya engagement. Sebentar nih, soalnya si A sama si B sama-sama 10k followersnya. Tapi si A lebih tinggi engagementnya, interaktif dan lain-lainnya. Si B, iya rendah engagementnya. Kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Ya, karena mungkin dia artis besar tapi engagementnya kecil. Ya. Nah, cuma orang-orang asal follow aja buat ya udahlah ya formalitas gitu kan. Gara-gara dia baru bikin akun Instagram terus suggest-nya siapa gitu. Itu menurut lo gimana? Lo kan pasti paham lah mengenai begituan. Ya, kalau itu sih tergantung dari brandnya ya. Karena kalau brandnya ada yang memang kalau secara pengelompokan secara umum memang berdasarkan follower. Yes. Oke. Nah, tapi nanti ada request dari brand, oh ini harus engagementnya yang kita bandingin. Nah kita banding, oh ini engagementnya bagus atau enggak. Ada yang memang yang penting nano mas, oh yang penting mikro mas, yang penting makro. Pokoknya yang penting 20k misalnya, yang penting dia atas 100k di biasanya. Nah dia memang fokus ke situ ya tafadhol gitu kan. Tapi kalau memang ada beberapa brand yang memang dia request selain dia follower segini mikro atau di mega misalnya, tapi dia harus engagementnya harus di atas 1 misalnya. Kalau artis agak susah memang di atas 1. Engagement rate yang 1% maksudnya. 1%. Oke, ya banyak platform untuk mengukur itu lah ya. Betul. Kalau artis kayaknya enggak. Kan gini, ini harus dilurusin dulu persepsinya. Persentase followers makin besar, persentase makin kecil. Betul. Karena coba mungkin lo versi lo edukasinya. Oke, jadi kalau memang kan followers makin besar, misalkan 1 juta nih, dia engagement misalkan 0,80%. Belum tentu dia buruk. Nah, belum tentu dia buruk. Karena kalau di compare misalkan ada juga 1 juta juga, tapi engagementnya 0,20. Nah, itu kan jadi pertanyaan tuh. Bisa jadi apakah? Karena bisa jadi ada juga kayak si influencer atau artis ini begitu ada yang komen, posting, dia mau tuh rela tuh dikomenin satu persatu. Ada yang kayak gitu. Iya itu loyalis. Balesin gitu kan. Nah, kita memang harapan kita sih ya, semua sebenarnya KOL atau yang besar-besar tuh memang seperti itu.
supaya engagementnya bagus. Iya. Karena semakin banyak tektokan, terus kemudian juga dia mau berinteraksi. Oke. Itu sebenarnya yang keren sebenarnya. Wah, ini tips banget nih buat selebgram itu nih. Kenapa buat lu juga diorder lagi Betul. sama klien tersebut? Masa lu mau cuma sekedar jual putus doang? Betul. Pasti kan lu pengen maintain nanti lu Grab misalnya atau Gojek misalnya pakai jasa lo lagi. Betul. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Itu harus tahu nih buat selebgram atau influencer. Betul. Sebenarnya cukup di awal-awal aja sih komennya. Ya, Karena betul. kita baru posting, kita paling kurang yang ngebalesin 10 sampai 20 komen Nah, awal aja. Ini ada hitungannya Ini buat ada tinggi tips. engagement. Ya, ada. Coba bocorin dong. Nah, jadi ini tips juga sih dari mentor kita juga ya, Yes. dari Kang Dewa juga. Jadi sebenarnya kalau meningkatkan engagement itu adalah kita baru posting, kita sebagai pemilik akun itu kita ngebalesin di komen-komen di awal. Kenapa gitu? Karena di situ yang bisa mempengaruhi algoritmanya Instagram. Karena memang ini aktif nih, Ya, komunikatif, betul. talkative gitu ya, kooperatif gitu ya. Oh, Ada makanya komen, balas. Gitu dibantu bos. Abis itu berapa minimal? 10, 20 balasan? Paling sekitar 50-an kali ya. Tergantung si artis sendiri kan. Dia Ya, kan balik lagi, dia kan juga punya waktu untuk yang lain-lain. Tapi minimal 50 lah. 50 terus mungkin ada komen yang bagus dia pin gitu kan. Kayak misalkan di Antum nih Mas, ada yang misalkan komen apa-apa gitu kan. Iseng aja Antum pin kan. Itu kan jadi pembicaraan sendiri. Iya. Jadi orang ngobrolin nih, kenapa sih di pin atau apa gitu kan. oke. Atau ngomonginnya kontroversi, dipin aja udah. Apalagi yang udah centang birunya ya. Nah. Biasanya banyak juga tuh yang udah centang biru, pansos-pansos juga sama yang lainnya. Ya, Nah, ya kan? Kayak gitu. Biar kelihatan komennya tuh, diliatin nih Nah. dia komen di sini. sebenarnya kalau engagementnya bisa banget di hack istilahnya nih Bang Dery. Oh ya. Bisa di hack. Jadi sebenarnya ini biasa aja ya tanpa maksudnya mengurangi marwah influencer juga. Ada beberapa influencer mereka menggunakan hashtag yang terkhusus sehingga sesatu gengnya tahu. Jadi Oh, hashtag ini apa? mah main Instagram body. Iya Kayak kayak Instagram, gitu tuh. Betul. Jadi Iya itu, kan? Yang mereka pada bermain di DM kan? Bukan? bukan jadi Ada dia- lagi. Itu gue jadi punya lagi tuh trik begitu tuh. Iya, juga trik gitu, tapi Ah. juga trik untuk meningkatkan engagement rate, dia pakai hashtag yang hanya teman-teman geng dia tahu. Jadi ntar dibantuin di likes kan? Ah, like, Betul. komen, Dibantuin di gitu. like, dibantuin di komen. Betul. Ada juga yang main kayak gini tuh rata-rata di DM bro. Hmm. Jadi mereka komunikasi di DM. Gue udah post ya. Cuma ngomongnya nggak post, tapi mereka pakai icon-icon tertentu. Iya, Iya kan kan? pakai icon-icon Betul, kayak betul. tulisan Artinya dia- Thailand gitu. Iya kan? Nah, oh ini anak udah post nih. Nanti dibantuin di komen. Padahal isinya dia juga. Dia juga betul. Ya biasanya banyak anak-anak microblogger tuh kayak gitu. benar. Nggak semua ya. Ya, Oke. Terus Makanya kalau di kita di Bara Imaji memang ada standarnya. Jadi kita Yes. selain melihat engagement rate, follower dan request dari brand, kita akan ngeliatin interest dari audiensnya. Nah, Audiensnya tuh interestnya kemana? Nah, kita kan ada pakai tools sendiri. Kita pakai tools. mau dong toolsnya? Ada? Ada nih. Ada bisa dong. kita Boleh tunjukin. dong buka dong di Insight-nya. ada di sini. website. Enggak, nih Enggak, insight-nya kita udah kita iniin sih. Udah kita Enggak, misalnya lu mau ngetik cek @deriansa. Lu pakai apa untuk ngukur engagement rate atau IR berapa persen? Kan banyak tuh ada ya kalau social internet. blade, banyak lah, Splanks gitu ya. Planks, Ya, Internet Marketing Hub, ya. yang kayak gitu-gitu kan? Ya. Nah, itu tuh mungkin banyak juga yang belum tahu. Coba kita kasih tahu deh. Oke. Soalnya takutnya kita di sini cuma satu arah nih, biar teman-teman juga dapat insight-nya, benar-benar dapat solusinya gitu. Ada IG Blade, IG Blade, oke. IG Blade atau IG Social Blade, IG Pedang, Ya. .com. IG Blade atau Social Blade juga bisa sih. Satu bawah. Oke, mana? IG Blade-nya yang di mana? Nah, itu. Nah, itu. Coba buka deh. Ini memang khusus Instagram tapi kalau ini. Boleh, nggak apa-apa kita ukur. Ini akurasinya tepat ya. Lah kenapa nih? Oh, Coba Social Blade, Coba Social Social Blade kalau gitu. Kenapa dia? Enggak tahu tuh kenapa tuh. Belum Butuh dana IG. belum. Iya, Oh, kayaknya iya. belum ngabarin nih. Perlu di-invest. Sini gue support. Iya. Iya. Sini gue support kalau Masya memang lagi Allah. butuh dana. Perlu dikasih solusi nih kayaknya. Nah, perlu dikasih solusi ya, Mas? Iya betul nih. Iya, tuh Social Social Blade. Blade. Bawah, Mas. Takutnya mau maintain Ya, itu. orang-orang IT-nya nggak kuat dananya. Ini. Ah ini coba socialblade.com. Dan ini masih free ya. Ya, ini kita tahu lah. YouTube juga bisa kan di sini kan. Nah, ini standarnya paling kurang kita harus keep update lah. Yes. Jadi Iya. karena yang namanya engagement itu berubah-berubah sebenarnya. Betul. Ya betul. Hmm. Apa nih? Ini mau nyari Instagram. Ketika Coba. Instagram. Di atas nih Instagram. Ke atas dulu. Di atas, Ke atas, pilih Instagram. Itu tuh logonya. Ya itu klik Instagram. Instagram tuh kan. Coba Deriansa. Boleh nggak apa-apa. Buka aja dari Ansa. Nanti keukur Di ya. atas tulisnya. Artinya dengan engagement begitu bagus apa enggak, Yes. terus cocok apa enggak gitu. Ketika dari Ansa, RYANSHAA, A-nya 2. Enggak pakai Y, Pak.
Mohon maaf. HAA, A-nya 2. Nah itu. Coba ketik. Kita buka ya. Nah ini. Nah ini kan kelihatan nih. Yoi. Kita ke bawah. Bagus nggak ya engagement rate-nya? Makanya ini belum kelihatan tuh mana tuh. Nah kenapa ini? Nah oke ini pertanyaan nih kenapa ini agak di blur-blur ini? Kok di blur? Memang dia harus login dulu. Ya ribet Login dong. data. Ya, memang kayak gitu sih. Makanya Enggak, kalau ribet, ini aja planks. ya planks. Plank juga bisa. Planks aja kali ya. Ya, Boleh, planks, boleh. Kita lihat ya buat teman-teman soalnya kita mungkin tahu dan ini memang hal yang memang umum. Ya. Tapi banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM Muslim kita nggak tahu cara ngelihat artis ini tuh tinggi engagement apa enggak gitu. PHA, PHA. LA. Nah palang. Tuh, planks. Nah itu kan Nah, Langsung. tuh. Instagram engagement calculator. Oh tadi mesti login dulu ya. Kalau ini kayaknya nggak perlu login deh. Nah, ini bisa kalau Coba Diriansa. Nah kalau ini kan hanya engagement rate kan ya. Heeh. Coba di Riansa. Bisa kan? Bisa. Tuh ini ada ininya nih, my recent searches-nya nih. Tuh Justin Bieber. kurang S-nya Mas. Kurang S. S-nya belum? Kurang dingin. Digotok gue Piranha, Diriansa. Nah, HAL. Gawat juga nih timnya nggak tahu IG. Wih, gimana nih? Aduh. Mau dihapus dari nama HRD. Calculating engagement rate. Ini nunggu dulu ya. Nah, Wih. Nah. 82. Ini bagus nggak? Ini keren nih. Bagus ya? Bagus lumayan. Masya Allah. Coba lagi. Nah ini. No. Wih, bagus. Wih, gue lebih tinggi daripada Nike tau gak? Nike 0,27%. Tapi harus lihat dulu Bang. Iya, Nike benar. itu berapa follower? Berapa follower berapa? Puluhan juta berarti kan. Iya, benar. Kenapa? Ngukurnya gimana nih? Dari segini nih. Bagusnya lu nggak apa-apa, lu bedah gua dong. Oke, jadi kalau kita lihat kan ini rata-rata nih yang like antum nih 1000-an lah. 99 Oke, gitu kan. oke, Terus oke. yang memang rata-rata yang komen ada 28 komen gitu kan. Average ya. Average gitu kan. Oke. Nah 82% cukup bagus lah rate-nya. Artinya hampir mendekati 1%. Oke. Kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu patokan. Nah mungkin kalau kita bahas yang tadi sebelumnya nih, itu dia lebih detail lagi memang. Oh. Cuma cara tadi kudu login. Kalau ini kan enak nih, tinggal klik udah langsung keluar. Tapi akurasinya yang mana yang lebih tepat? Yang tadi? Kalau bukan akurasi, seberapa banyak fiturnya aja sih sebenarnya. Kalau yang tadi tuh banyak aja pilihannya. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya kan kaitannya juga dengan jumlah postingan ya Mas. Ya, Jumlah betul. postingan. Oh, iya. Jumlah postingan, Hmm. jumlah follower, sama yang tadi interaction. Nah itu yang mempengaruhi engagement rate. Betul. Makanya kalau artis-artis followernya kegedean, postingannya dikit gitu ya. Ya. Fadil Jaidi Keanu tuh gede-gede tuh biasanya. Iya gede. Coba Fadil Fadil Jaidi. Jaidi itu terakhir kita cek sih 89%. Gokil. Coba kita cek. Coba ya. Jadi. Fadil Jaidi. Coba. Gede nih biasanya kayak gini-gini tuh yang memang yang apa ya, khusus buat endorse kan mereka. Ya, yang endorse. Coba. Ini emang dia ngebaca dulu ya kalau gini ya. Nah, 6% bos. 6%. Tinggi banget ya kan? Gede, pantesan mahal lu Dil. 6 juta. Lihat yang komen rata-ratanya aja yang nge-like aja 500.000. Itu rata-rata, Bang. Rata-rata. Rata-rata loh. Rata-rata. Nah, Gue 1000-an gak ada berapa persennya dia. Luar Yang biasa. komen 2.000 kan? Rata-rata lagi. Nah, tapi kalau di Bara Imaji memang kita pengen nggak cuma dari engagement Yes, nih, takutnya betul. Nah, itu mereka gimana cara bidiknya? terbutakan dengan engagement. Oh bagus, tapi sesuai nggak sih dengan segmennya? Iya. Oh jadi kalau engagement rate-nya tinggi belum tentu sesuai dengan segmennya. Benar. Betul. Nah, Oke. coba kita lihat. Kita lihat di data yang kita buat ya. Nomor 2. Mana coba deh. Itu. Tablet. Itu. Ya. Turun. Nah, Top. Bawah Oke. aja bawah. Bawa lagi satu lagi. Yang lain aja. Nah ini. ada toko Wisnu tuh. Aduh, kawan nih. Hah? Toko Wisnu berapa tuh tadi, coba lihat Coba dong. kita lihat deh. Lihat dong. Boleh no. Kita udah best friend, amen. Nah tuh, 4,2 followers. Engagement rate 0,69. No, gedean gue no. Nah, ini engagement ini bisa ganti-ganti sih. Cepat banget. Oh, padahal gue udah pede tuh. Ya, Sama nambahin. Ini kan masih yang 4,2 ya, belum 4,4. Oh, udah naik ya. Udah naik. Ini waktu itu datanya di 2021. 2021. Tapi lumayan lah, gue 0,82%. Wisnu 0,69%. Harusnya lu pakai gue dibanding Wisnu. Oke. Oke, bawah. Nah, Boleh lagi. kalau kita Bara Imaji bedanya contohnya, nah di sini kita bisa lihat Ya. audience credibility. Nah, di sini credibility kita pengen lihat ini KOL apakah beli follower atau enggak. Nah, itu Nah, penting itu tuh. penting. Betul. Jadi kalau Penting. dia di bawah 70% itu fraud berarti. Followernya jangan-jangan banyak yang kosong, alias follower Iya. ghost follower. Fake. Fake follower. Palsu beli-beli. Udahlah, Ah. kita sebagai muslim, tuh bentar, gue mau titip buat teman-teman influencer atau konten kreator. Hmm. Lu muslim, ngapain lu beli followers? Lu pembohong jadinya. Ya. Tipu-tipu Anda.
Saya kasuskan di UU ITE Anda. Enggak nyambung ya. Oke. Terus. Ya. Ini gimana? Coba bacanya. Oke, nah terus kita bisa lihat juga gendernya. Nah, kebetulan dari Mas Wisnu ini contohnya female lebih banyak, 70 sekian %. Sah aja. Ibu-ibu. Mama biasanya. Mama sinetron. Karena bapak-bapak, dia kan bapak-bapak yang begitulah ya kan. Nah, kalau ngukurnya di mana nih? Ini ada platformnya ya? Nah, ini ada platformnya. Bisa nggak lihat langsung dari Ansel langsung begini? Enggak ya? Mesti di data dulu ya. Ribet ya? Bisa nih kita kasih untuk Bang Dery. Boleh dong. Boleh lah. Bisa. Di sini sebenarnya yang kita tampilkan khususnya di segmentasi yang perlu teman-teman para pebisnis dikasih solusi harus lihat. Jadi kalau di Bara Imaji kita akan memunculkan jenis bisnis apa yang sesuai dengan KOL-nya. Kebetulan Mas Wisnu ini contohnya di 5 teratasnya adalah di bisnis ini. Berarti audiensnya, interest audience Mas Wisnu 25,29% tertarik dengan yang hubungannya family dan relationship. Oh, contoh misalnya ada brand namanya Lifebuoy. Ya. Pepsodent. Ya. Itu kan positioningnya kan family tuh. Betul. Sari roti. Bener. Akan kemakan tuh dengan followernya. Bagus Bara Imaji nih, gue rekomendasi nih. Detail begini loh. Ini agensi yang patut untuk dipakai jasanya nih. Bener dong. Iya, Masya Allah. Oke, terus. Sebenarnya bisa banget kalau misalnya kebetulan misalnya brandnya itu di luar dari 5, tapi pengen lihat seberapa potensi. Kemarin kita ada kebetulan kliennya itu perhiasan gitu ya, perhiasan untuk wanita gitu loh. Nah di situ dia harus pengen ngeluarin artis-artis wanita ini yang interestnya tuh kepada jewelry dan luxury goods, barang-barang mewah. Ada berapa persen. Nah itu bisa kita munculin. Memang dia tidak di 5 besar, tapi ada persentase itu kebaca. Jadi pengen tahu. Jadi tergantung nanti dari klien dia sudut pandang produknya atau positioning di mana. Kita pengen lihat ada nggak sih marketnya itu di followernya dia. Oke, nice. Lu sedetail ini ya? Harus ya. Tapi kalau strategi lu kecontek gini sama teman-teman yang kreatif agency lainnya, gimana dong? Ini udah dibuka secara IPO nih. Oke. Secara publik loh ini. Oke, balik lagi Bang. Rezeki kan di tangan Allah. Ini bagus nih. Bagus nih. Udah ada kuenya masing-masing. Iya bener. Enggak pakai ditakwil lagi. Bukan rezeki di kebesaran Allah, tapi rezeki ada di tangan Allah. Betul. Siap nggak dibilang? Emang Allah punya tangan? Wah, ini akidah. Beda lagi tuh. Beda lagi nih. Ini akidah nih. Ini biarkan ustadz aja. Tapi kita meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah punya tangan, punya betis. Kan dicontohkan nih siapa sendiri yang bilang dari Allahnya. Oke, lanjut ya. Intermezzo dikit tadi. Terus ini yang kanan gimana nih? Ini umurnya. Nah, jadi balik lagi. Contoh ada KOL kita masih muda. Dia padahal cowok kayak Zahid ya, Zahid Samosir. Zahid Samosir yang pernah di sini kasih solusi. Iya. Nah, biasanya kalau cowok yang banyak follower cewek. Kalau Zahid justru cowok yang banyak gitu. Walaupun dia cowok juga. Ada apa Anda? Dan ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Tapi paling banyak cowoknya. Cowok follow paling banyak cowok juga. Ganteng lagi ya. Karena kan dia ngaji. Mungkin dia pengen belajar ngaji dari Zahid. Iya. Bagus Anda meluruskan. Saya maunya pinggir jurang mulu. Zahid hati-hati ya di semester ya. Oke, terus kita dari sisi umurnya bisa tahu. Nah, karena kan bisa jadi brandnya itu pengen brand-brand orang-orang yang masih galau-galau di umur 18-24. Oh cocoknya, ternyata Mas Wisnu enggak. Coba kita ke bawah dikit Mas. Oke. Nah ini misalnya ada Mas Ari di sini ya. Ini Ari Untung. Coba yuk kita bahas. Mas Ari kalau kita lihat justru fashion yang paling tinggi. Nah iya kok gitu. Memang itu interest audience-nya. Bisa jadi karena Mas Ari kan dia bisnis dari Mbak Venita kan ada bikin brand juga, gitu kan. Terus mungkin sering punya apa namanya, dia ada fashion lah ya. Fashion lah dia kan. Nah, kebayang gua. Artinya lu cara mendeteksinya adalah ngebidik akun-akun yang ngefollow Ari Untung dan Teguh Wisnu. Yang memang ternyata si akun tersebut interestnya apa? Betul. Jadi kita lihat audience followernya, bukan bukan artis yang kita lihat. Iya benar. Jadi benar. Kita kan kalau kita mau endorse kan bukan antum, bukan followersnya yang memakan itu siapa. Iya. Nah, contoh electronics di Mas Ari tinggi. Mas Wisnu di top 5 nggak ada tuh electronics. Oh kenapa emang ya? Gara-gara Ari waktu itu pernah benerin AC. Nah itu artinya kalau kita ngomong gue dulu sama dia di Tawa Sutra sempat satu frame tuh sama dia tuh. Nah maksudnya dari sini kita lihat
oh ternyata cocok nih kalau elektronik Mas Hari gitu kan. Nah dari umur bisa kelihatan ini lebih matured yang follow Mas Hari. Kenapa? Karena hampir 50% itu 25-34. Ya. Oh berarti lebih matured ya. Data ini bisa lo sasar dong ke brand-brand yang memang ya seperti betul, ini. benar. Children berarti lo bisa propose ke Bebelak kayak gitu-gitu kan. Betul. Oh oke. Lo pun juga jemput bola. Ya, Yes, kita jemput bola pasti, juga. pasti. Jemput bola. Ketika ada data seperti ini yang keluar, gitu berarti lo coba ajukan Betul. ke brand tersebut. Mau nggak pakai Ari Untung Ya, jasanya? betul. Mau nggak pakai Wisnu Ya. jasanya? Betul. Ya kan? Betul. Agar apa nih? Tuh cocok lo marketnya itu sesuai dengan Panasonic, Betul. Ya. sesuai dengan gitu-gitu kan maksudnya kan? Betul. Sharp apa segala macam. Misalnya kalau elektroniknya lebih kepada yang ada di living room gitu kan? Betul. Oh kayak gitu. Ya karena balik lagi kan kekuatan komunikasi itu tetap word of mouth. Kita bilang ada ads, ada ini, ada segala macam, tapi tetap referensi orang. Katanya si A, katanya si B itu masih kuat. Iya. Apalagi Indonesia. Kan rumor ini katanya. Nah, kayak gitu kan. Iya. Jadi word of mouth tuh masih tetap strong gitu. Wush. Cek dong dari Ansa dong kira-kira segmentationnya apa kita nggak tahu. Ya, Iya kan? coba nanti kita cek deh. Nanti kita kirim langsung. Siapa tuh kurma kan nggak. Ya kan kita nggak tahu. Iya nggak. Iya. Siapa tahu interest segmentationnya di ranah apa kita nggak tahu. Lihat mungkin perawakan gue ini lebih kemana mama apa seperti. Gue harus tahu gitu loh. Ternyata banyak yang nge-follow gue emak-emak yang doyan seperti itu. Ya berarti apa kesimpulannya? Kalau ternyata yang banyak follow gue emak-emak, kesimpulannya apa? Nah bisa disesuaikan juga sih. Artinya Contohnya? misalkan gini, kesimpulannya memang mungkin interestnya di situ. Ya Tapi misalnya bisa- banyak emak-emak yang follow gue. Oke. Artinya kesimpulannya apa? Artinya memang produk yang cocok buat Bang Dery ini memang produk-produk yang ibu-ibu muda misalkan. Salah. Apa dah? Gimana dong? Saatnya gue nambah istri. Tadi mau ngomong itu. Bisa aja ke arah situ ya. Nggak biasanya bini gua nggak nonton sampai sepanjang ini. Oh, gitu. Durasinya biasanya 5 menit awal aman. Laki gua nggak ngapa-ngapain deh. Makanya gua berani ngomong gini. Iya. Udah di menit ke Di mungkin akhir-akhir. menit-menit akhir-akhir. Tapi tafadol sih Bang, tafadol sih. Masih bisa lah ya. Tapi yang resenya ketika editor gua potong bagian ini jadiin teaser. nah, itu bagus sih. Bagus. Bini gua kan kelihatan 1 menit pertama. Iya. Oke. Oh ini lokasinya rata-rata orang-orang yang memang berdomisili di Jakarta sama Jogja. Benar. Follow Ari Untung. Betul. Oh kenapa di Jogja? Jakarta oke lah. Kenapa Jogja? Nah itu tuh nggak tahu. Oh dia kan Sleman ya. Kalau nggak salah kan kampungnya Mas Ari itu di Sleman. Berarti Ah, data ini kampung bisa Mas Ari. dipakai buat untuk kampanye ya? Bisa. Cuma kalau di Bara Imaji, kalau mau kampanye sekalian kita juga ada bazar-bazar di kota-kota. Iya. Kampanye. Bentar. Lu jangan langsung menjurus nih. Kampanye kan campaign. Iya. Di kampanye marketing. Oh, gitu. Campaign digital marketing. Memang jago emang antum. Jago. Apa sih? Iya bener kan? Iya. Iya. Campaign Bang, Campaign. Kampanye. Campaign buat untuk lebaran. Iya. Apa gimmicknya, strateginya apa. Campaign 2022 ya. Iya, bukan 2024. Oke, terus gimana? Ada data yang menarik lagi nggak? Apa langsung aja nih? Kita pengen buru-buru aja nih. Gimana cara pakai jasa Bara Imaji? Atau mungkin ada mau lo tambahin lagi insight-insight ini luar biasa loh teman-teman ini. Oke, jadi biasanya sih kalau dari Bara Images kita sih open banget ya. Untuk kan kita ada website ya. Ya. Ada website terus kemudian kalau teman-teman pebisnis dan lain-lain mau untuk tahu tadi kan Gen M itu bisa langsung download dan di website kita dan akhirnya kita juga bisa untuk hubungi ini kayak gitu. Oh, gratis. Lu bagikan dengan cuma-cuma. Download tadi Apanya? yang Gen M Iya. gratis Gratis. dong. Gokil. Gokil. Untuk apa tujuannya lu bagiin secara gratis? Sebenarnya kalau kita belajar juga dari mentor kita ya Mas Dodi Zulkifli, semakin kita sering memberikan kepada teman-teman, makin kita makin sering sedekah, memberi, insya Allah kan Allah kasih tambah lah rezeki kita itu pasti. Oke. Dan yang kedua, yang gue menariknya dengan lokasi gratis, bagus banget visi misinya. Karena untuk mengedukasi Ya, pengusaha betul. Muslim, Betul. market Muslim. Betul. Jadi kita harus melek nih. Jadi jangan patah arang ketika lu Benar. punya produk yang lu campaignnya sesuai Muslim. dengan kaidah Muslim. Benar. Betul. Ternyata Maksudnya banyak. benar. Oh banyak. Jangan Marketnya tergoda banyak. akhirnya melenceng. Iya. Tetap istiqomah sesuai dengan jalannya karena market itu ada, secara data ada, secara tadi janji Allah itu ada juga. Mon, oh itu jelas pasti Sama, ada. iya maksudnya. Dan betul. Dan syariat jadi kasih solusi gitu ya. Boleh dong, coba dong masuk ke Instagramnya dong. Boleh, 18.000 Website, follower. boleh. Di website. Oh langsung di website aja. website. Gue pengen tahu gimana cara pakai jasa lu nih. Boleh nih klik dulu. Klik here. Oke. Nanti klik yang sebelah kanan.
Yang tiga iya. ini. Terus? Nanti langsung ke WA, bisa langsung. Oke, dari Nanti langsung ke WA-nya kita. Oh, jadi mesti masuk website-nya dulu ya? Bisa Atau juga di langsung Instagram. di IG bisa. Instagram juga bisa ya. Ini langsung masuk ke WA di situ. Instagram, kalau di Instagram gimana? Tuh. Oh iya, baraimaji.card.co tuh apa? Nah itu tinggal klik. Oh, lu pakai vendor card. Pakai fan. Ya enggak, kita pakai yang bagus dan yang murah-meriah. Oh gitu. Yang ujung yang saya tunggu ya. Oke, follow link. Oke, masuk ke WhatsApp. Ini kemana nih? Ke bawah. Oke. Itu kita ada maskot yang Bang Bara. Nah, Kita out service. Bang Bara. Oh, Kita oke. personifikasinya tuh Oh, abang-abang. iya. Brand karakter. Brand karakter. Lalu Anda tahu juga rumus-rumus itu ya? Iya. Dan mukanya kita ke Wisnu ya tadi sekilas ya. Sekilas. Kenapa sih kalau gue sebut nama Teguh Wisnu tahu-tahu aja kalian? Sekilas. Sekilas ya? Tapi kan tetap lehernya yang layang kan? Iya, berarti nggak malu bernyawa nih kayaknya nih. Lehernya buntung. Buntung. Oke. Tapi ada hubungan apa kalian sama Teguh Wisnu? Enggak, maksudnya kan sekarang lagi pegang The Sungkars Family. Ya, Nah, jadi bener nggak? Betul. Jadi kita mulai dari 2022 ini karena kan kita melihat sebenarnya berawal dari pasar Muslim ini sangat dikencengin banget nih sama bahkan oleh Presiden Jokowi. Ya. 2022 ini semua pasar Muslim, fintech syariah, bank syariah secara perizinan halal semua dikencengin. Oke. Nah, kita melihat akhirnya peluang mulai 2022 ini kita nih jadi partner dan kita bergabung nih dengan The Sungkars. Nah, di gabungan The Sungkars di sini kita pengen bagaimana memperluas manfaat kita untuk pasar-pasar Muslim, baik yang tadi istilahnya memang secara brand yang sudah Muslim atau mungkin brand umum tapi ingin menyasar market Muslim. Maka kita dengan The Sungkars kita eksklusif partner, kita bergabung jadi satu keluarga. Nah, di sini kita ingin menguatkan nih eksistensi kita untuk melayani brand-brand Muslim, UKM-UKM yang mungkin menyasar market Muslim untuk gimana memaksimalkan potensi kita masing-masing. Iya, dan tidak menutup besar juga brand-brand besar multinasional ataupun nasional yang memang secara market juga Muslim juga, Bang. Kayak gitu sih. Intinya sih kita sebenarnya kalau di sisi tidak spesifik harus UKM ya, karena brand besar juga alhamdulillah ya. Kita banyak brand-brand besar multinasional, nasional yang memang Apa? jadi klien kita. Brandnya apa? Kalau ngomongin portofolio, lu udah pernah megang brand apa aja? Share dong. Di sini kan menjadi value nih. Boleh kita bisa link aja syariah. Link aja syariah. Link Goks. aja, Wings Group. Wings Group betul. Hampir semua ya kayak Mie Wings sedap. lah. Bukan. Kita di waktu itu di home care-nya. Oke. Nah, di home care kayak Superpel gitu. Apa? Macam-macam tuh udah banyak banyak sih. sih, Udah banyak banyak. soalnya. Mau lu bisa lo Ya. ngeedukasi tanpa ada bisa aurat terumbar karena gitu. karena tadi brand-brand itu memang ingin menyasar tadi market Yes, Muslim. market Muslim. Saat aja. Nah, ada artinya Hmm. gitu apalagi Mas Iman? Alpha Gift, Alpha grupnya Gift, grupnya punya Alfamart Oke. gitu. Udah terpercaya juga ya. Bolehlah baraimaji.com tadi ya. 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 Atau baraimajiofficial.card.co ya, pokoknya cek aja lah sosial medianya. Yes, betul. Ya, Ini slot masih udah penuh ya saat ini. Alhamdulillah Mas. ya, Ini alhamdulillah. pada Ramadan harusnya kenceng nih. Takutnya Iya. pengusaha-pengusaha Muslim Betul. bantuin dong Nah, mereka. iya. Kalau pengen tahu kira-kira nih brand gue nih cocoknya sama siapa sih? Harganya miring gak sih? Ya. Kalau lewat sekarang gini, lo pasti punya privilege kan? Betul. Dalam artian lo pasti punya kekuatan Ya. secara value. Ya. Lo bisa propose ke artis besar atau influencer sehingga dia mau ngasih special rate buat kalian. Ada dong. Ya, biasa. Ada dong, ada. Kalau lo langsung misalnya dapetnya 10 juta bayar endorse. Ya. Tapi kalau lewat lo mungkin lebih murah, bisa gitu dong. Ya, bisa Insya Allah banget. bisa. Bisa kita bantu. Oh, karena lo punya link itu. Betul. Betul. Nah, khususnya ke artis-artis yang tadi yang skala nasional ya. Jadi karena kita udah eksklusif partner, bahasanya justru melalui kita lebih murah Yes, betul. Kok bisa? atas dengan izin Allah. Masya Allah. Betul kan? Semua atas izin Allah. Iya betul juga deh. Atau jangan-jangan yang punya artis juga nih kayaknya. Kita nggak tahu. Iya kan? Saat Masya Allah. Berapa kira-kira patokan-patokan sekarang untuk selebgram yang cocok buat endorse? Saran lu deh. Ini belum kebahas nih. Brand-brand makanan minuman nih. Karena sekarang kan F&B deh. Ya, mau ya. Ramadan deh. Betul, Kayaknya pada kenceng tuh. Betul. Kira-kira saran dari lo apa? Apa nih? Namanya atau followers atau gimana? Sebut aja namanya. Yang cocok, lagi tinggi engagement sekarang. Oke, kalau buat brand kurma madu nih bisa nih, Bang Deriansa nih. Pakai ditanya. Bang Deriansa nih, Masya Allah nih, lagi kenceng nih. Apa larinya? Oke, selain gue lah. Oke, Ya itu selain gue lah, karena
Indonesia juga tahu lah ya. Oke, selain gue. Masya Allah, tabarakallah. Karena Allah. Oke, kalau kemarin nih kita memang alhamdulillah nih, Zahid juga kan jadi salah satu talentnya kita nih. Oh, untuk brand oke ya, Muslim ya. Muslim, oke. Apalagi dia jadi seleb TikTok kan. TikToknya udah mau tembus 1 juta tuh bentar lagi. Oh, gokil. Gitu. Nah, untuk parfum dan lain-lain itu dia oke banget. Kurma apalagi. Kurma Masya ya. Allah. Oke. Terus banyak ya keluarganya De Sungkar juga Masya Allah tuh. Bang Irwan, terus Mbak Zaskia Sungkar gitu kan. Oke. Kayak gitu. Dan lain-lain sih. Nah, masih banyak lagi. Banyak ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin food, sebenarnya paling cocok itu kita coba ini apalagi food yang misalnya tidak bisa dikirim jauh ya. Tan Boy Kun. Nggak, misalnya kita jangan hanya fokus ke influencer dari sisi sosoknya, tapi kita masuk juga ke program. Betul. Contoh? Kalau di tahun ini kita memang fokus tuh live shopping, Bang Dery. Nah, live shopping ini apalagi misalnya ada teman-teman di sini yang produknya itu yang bisa dikirim. Nah, itu artis-artis itu rata-rata itu ada program live shopping, dijualin langsung nih kayak di Shopee Live, kayak di toko. Sama artisnya? Sama artisnya. Betul. Jadi lebih murah? Lebih murah dan Kok bisa bisa langsung konversi. Oh, masa? Langsung konversi kan bisa langsung beli di situ. Ya. Tuh. Oh, jadi bagus banget. Siapa yang udah pernah lo jalanin? Kemarin sih terakhir itu udah trial masih mana di The Sungkars. Betul. Oke. Oke, di TikTok Shop lagi. Wisnu TikTok Shop. Wisnu kan ada. Iya. Mantap. Tapi lu gak pakai begini-begini Enggak. kan? Makanya gak perlu joget-joget kan? Iya, ntar begini-begini tuh ke Wisnu. Gimana urusannya nu? Oke, terus itu kenceng ya live shop ya? Live shopping. Ramadan kenceng juga dong. Apalagi Masya Allah. Ramadan nanti. Sahur-sahur kan? Ajib. Orang nonton live shopping kan? Iya. Beli langsung CTA langsung jelas. Nah, apalagi nih teman-teman baik itu brand ataupun UKM yang memang nyasarnya CTA langsung sales dan KPI langsung sales. Cocoknya tuh memang cari KOL yang bukan hanya figurnya bagus nge-review, tapi dia bisa juga nge-live shoppingin produk kita. Wah, itu tuh. Karena ada tipe juga yang namanya salesman kan. KOL yang tipenya salesman yang memang dia bisa jagonya ngejual. Betul. Oh gitu. iya tuh, kayak Fadil gitu ya. Oh ini begini, ini bapaknya dipakein lah segala macam. Betul. Yang begitu-begitu. Sama mungkin satu lagi dia nggak influencer tapi jago jualan. Ya. MC Ramayana. Itu biasanya Iya, live shopping. MC. Gue Dimas Itu the real live shopping gitu. Nah, bener dong. MC Ramayana, Robinson. Iya. Yang di depan, yang alhamdulillah dia ngoceh nggak ada denger tuh biasanya. Iya kan? Apa? Hah? Tapi beli, iya, masya Allah. Shopee terinspirasi dari situ mungkin sebenarnya. Ayo guys, begini gitu iya kan? Oke guys, screenshot ya, kodenya SS76. Oke, cepret. Oh, nice. Boleh bro, kita kolaborasi bro, nanti bro. Siap. Buat Ramadan bro. Amin. Iya ya, mudah-mudahan deh. Amin. Insya Allah buat Amin. teman-teman silakan tuh coba deh klik link yang ada di sini. Nah, jangan lupa di follow. Abis di follow, jangan lupa di blok, oke? Jangan. Kita kasih solusi.